Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz. Kak jajan kelambian putih, kelambian putih ulur ya. Iya itu. Ini Ustaz apa? Ya sekalian silaturahmi Ustaz saya sini. Iya sudah itu. Iya Ustaz. Udah lama ini. Ya Allah. Nganu. Iki amu boyong iki lek manggil iku ana Assalamualaikum orang tampan. Sampai aku dibalas gini. Assalamualaikum orang baik, orang baik. Bisa. Ya Allah. Alhamdulillah gitu. Ya apa? Muter-muteran dia gitu. Ini pusat mungkin dari Dinoyo terus ke sini saat. Kalian mau ini Ustaz saya mau sharing. Iya iya. Kalau menurut Ustadz itu bagaimana Ustadz yang lebih didahulukan membantu orang yang betul-betul butuh atau kita harus mencukupi kebutuhan keluarga Ustadz? Iki khas pertanyaan nih penerima malaikat Mikael ya gini. Jadi tugasnya memang membagi-bagi karunia nih bisa Allah ya. Iya. Ono kaidah ini yang kedua dewi seni. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran jiwanya, maka mereka itulah orang yang bahagia. Dibahasakan lebih sederhana, dadi wong loman, suka memberi, tangan di atas, baik duit dewe maupun mengelola sebuah dana, loman kita itu kepada yang berhak, maka itu membahagiakan. Nah ngono, bahagia. Seolah-olah kita ini ketika memberi kepada orang lain itu seperti membeli kebahagiaan kita sendiri. Guyu rasanya, hidup lebih berarti. Mulai ayam. Bahasanya sampean ayem. Balik menenang pertanyaan ini sampean yang mau, yaitu ini sing lebih diprioritaskan gitu. Iya. Orang cedek, orang lama, orang sekitar, keluarga dhewe apa ya apa. Ono rumusan ini. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iki sepakat kan? Terus ono lanjutan iki. Wa beda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang memang nafkahnya itu dalam tanggungan Anda. Ya lek iso ya ngomong cedhek ya dhewe dhisik. Nek dawuh Rasulullah sedekah kepada orang jauh itu ya sedekah. Tapi memprioritaskan pembelanjaan harta kita, infak kita itu kepada orang sih mambu-mambu dulur, masih family, masih kerabat dengan kita, ada mengandung pahala sedekah, ada mengandung pahala silah atau nyambung keseduluran, nyambung persaudaraan. Itu aja. Ya Allah. Terus begini Ustaz. Bagaimana menyikapi tanggapan seorang istri yang selalu merasa gini, jangan terlalu banyak harimu untuk orang lain, tunggumu terganggu, semuanya terganggu, kamu kepikiran, fokuslah untuk ngajari anak ini, untuk ngajari anak bagaimana kamu punya anak laki-laki harus bisa setidaknya dia jadi orang baik yang bisa untuk belajar Quran, belajar ini Ustaz. Itu yang sering saya alami saat saya pas pulang kantor. Memang kebanyakan saya banyak di luar. Dan kebanyakan HP saya ini yang ditelepon banyak orang minta tolong Ustaz. Ya, tolong yang saya juga nggak tahu tuh nomornya siapa, saya juga nggak tahu Ustaz. Iya. Ya balik meneh memang banyak orang mengenal orang lain itu sebagai wah iki lho loman wong iki lho cocok untuk disambati
Wong iki lho, lek bahasane kanca-kanca ngaji itu iki partner malaikat Mikael iki. Partner malaikat pembagi rezeki wong iki. Nah, iki kena disambati wong iki. Kenapa kok istri sampai bertanya yang mengandung dalam tanda kutip gugatan menyentil begitu? Soalnya kan dalam kondisi keluarga saya nih saat yang penting saya itu cukup untuk makan cukup, untuk ini cukup. Saya aja Tuku mamane cukup, cukup. sudahnya lah, nggak terlalu bisa lah itu yang kadang mau ditabung, Iya. Karena saya banyak tabrakannya Ustaz, Iya, tabrakannya. Kadang melihat orang ini si A ini kadang bisa sampai ke bawah apa ya, bahasanya bahasa Jawa yang melindur Ustaz. Masya Allah. Iki ono omongan sing rada ekstrim. Ini cara Qur'an ini. Bahasa Qur'annya begini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wong mukmin, wong sing ngrasakno nikmate iman terus mau beramal soleh. Sesungguhnya ada loh di antara pasangan hidup kalian, ada loh pada anak-anak kalian itu yang berpotensi sebagai musuh bagi kalian, penghalang kalian untuk mengambil keputusan melakukan ketaatan amal soleh itu ada jadi penghalang. Kata ini berinfak, murah gak jadi. Kata ini berhijrah kepada kebaikan gak jadi. Kata ini melakukan sebuah ketaatan gak jadi. Ada pasangan hidup atau anak yang berpotensi seperti itu. Dalam tanda kutip bahasa saya, ono pasangan hidup yang ekstrim menghalangi ketaatan yang dilakukan suaminya. Saya tidak mengarah ke situ dulu. Kendati fakta ini memang ono. Tapi mungkin sampai pasangan hidup kita itu bertanya demikian, menggugat, menyentil, lapose kok ngurusi wong akeh, keluargane dhisik lho. Itu mungkin. Makna tarbiyah, pendidikan suami kepada istri, kepada anak itu belum berlangsung, belum terjadi. Iso bayangno, keluargane sahabat Abu Bakar itu bersedekah dengan hartanya sendiri, itu sampai habis-habisan. Ketika Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, ditinggal hijrah sampai Abu Bakar menemani Rasulullah, seluruh harta Abu Bakar dibawa, terus bapaknya Abu Bakar teko nang putune, ke cucunya namanya Asma. Duk, apakah bapakmu meninggalkan sesuatu untuk kamu di rumah? Asma yang tahu bagaimana perjuangan bapaknya, tarbiyah iman itu sudah ada dalam keluarga Abu Bakar, maka Asma itu diilhamkan kecerdasan. Wadah penyimpanan uang Abu Bakar dikasih kerikil, ditutupi kain, maka kakeknya dia merupakan bapaknya Abu Bakar dipegang tangannya karena buta. Loh ini loh, Kong, kek, bapak itu meninggalkan uang banyak untuk kita, harta yang banyak untuk kita, tenang saja. Padahal tidak ditinggali apa-apa. Pertanyaannya, sering ditinggal untuk berjuang, sering ditinggal untuk amal-amal di luar rumah, sering ditinggal untuk kegiatan sosial membantu orang lain. Keluarganya Abu Bakar kok siap gak protes? Karena rupa-rupanya istri dan anak Abu Bakar itu sudah merasakan nikmatnya perjuangan karena pendidikan. Dididik ambek suaminya. Nah, mungkin awake dhewe aku ambek sampeyan mungkin kurang memberikan pengertian kepada istri dan anak. Mungkin. Iya. Emang iya ada sama ngono. Terus nang gitu abati ya. Aku kadang-kadang lagi takon, wong iku aja sampai dadi koyo dai atau ustadz strongking, lampu strongking, yang jauh-jauh mendapatkan cahaya, yang di bawah dia gelap. Saya bertanya kepada orang yang suka ngajar kemana-mana itu, kapan Anda mengupdate belajar
keilmuan Anda, meningkatkan kualitas diri Anda. Kapan Anda mengajar istri dan anak Anda? Waget mungkin. Karena sibuk mengajar sana, sibuk mengajar sini, tapi melalaikan kepada mentarbiyah atau mendidik istri dan anak. Tak kayak inklusin teman. Kadang-kala bukan lamanya waktu, bukan berapa hari kita sediakan, tapi perhatian yang tulus meskipun waktunya itu singkat, itu sudah cukup bagi pasangan hidup kita sama anak-anak kita. Terus harus, kalau menurut saya kan, saya udah dapat jawaban apa setidaknya poin-poin dari apa yang diutarakan sama Ustaz Abdi. Ini memang Yang kedesa. untuk menghindari ngantuknya orang ngaji itu dikirim sama Gusti Allah nyamuk. Saya sebagai seorang suami, apa yang harus saya dahulukan agar setidaknya anak, istri, dan keluarga saya paham gitu. Apakah harus mulai dasar dulu, sholat bareng, berinteraksi tiap hari tentang anak, hubungan saya sama istri, atau taklim gitu, Ustaz. Bagaimana kalau menurut jenengan, Ustaz? Saran niku lek pasare kakeane khawatir gak diamalno. Loro ae wis. Iya. Muga-muga iki dadi saran untuk kita semuanya sing segera diamalno. Yang pertama, sampean niato berupa lebih baik. Sing kedua, berkomunikasi dengan pasangan hidup, dengan anak itu yang baik. Pilihan kata, tutur kata, kemudian intonasinya sing baik. Loro sama lakoni. Poin pertama ini, misalnya ojo akeh. Saya kepingin lebih baik bangunnya sebelum subuh. Mari subuh gak tidur, maca Quran 2 halaman. Setelah itu wis nyopo-nyopo anak, nyopo-nyopo bojo gitu. Nah, sederhana itu aja. Terus mulai kantor, wae mulai. Nek wayahe katene keluar silaturahim yo pamit dhisik memberitahu keluarga. Kemudian mengkomunikasikan, saya ini sampai Allah Ta'ala dititipi nikmat sing luar biasa. Posisi saya itu jadi menjadi seorang guru. Dia amanai anak wong, seandainya ini saya. Atau kalau orang yang memiliki jabatan publik, aku kan Gusti Allah diperak-pernakno biyen iku gak duwe apa-apa. Saiki dikasih amanah jabatan kok ini iki. Wis, aku njuk tolong supporten aku, dukungan aku. Nah, kepada orang keluarga kita itu ngomong seperti itu. Itu insya Allah guyu kabeh. Sampeyan yo bahagia, pasangan hidup yo bahagia. Tapi kalau dasar hukum menurut Ustadz, bantu orang dengan selingkat-selingkuh itu bagaimana, Ustaz? Iki kalimatnya wong biyen. Kalimatnya wong biyen saripati dari sebuah ayat. Ini. In tubdus sadaqati fa ni'man wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan seterusnya. Kalau kamu mau bersedekah, membantu orang lain secara terang-terangan itu ya apik. Tapi kalau engkau mau membantu orang fakir itu langsung secara sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini bahasanya biyen ini. Sedekah terang-terangan itu baik. Sedekah sembunyi itu baik. Yang tidak baik sembunyi-sembunyi tidak sedekah. Menyantuni orang secara terang-terangan itu baik. Menyantuni orang sembunyi-sembunyi itu juga sangat baik, bahkan melahirkan ampunan Allah Ta'ala. Lebih mendatangkan keikhlasan. Sing elek itu adalah sembunyi-sembunyi tidak bersedekah, sembunyi-sembunyi menyembunyikan kepelitan kita. Sing elek. Ya itu sebetulnya teknis. Kalau kita wis iso mengkomunikasikan dengan baik, istri itu sadar posisi kita dan apa yang Allah janjikan pada apa yang kita lakukan itu kadang-kala lu ngejos di mengenai adewi.